Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian Kebudayaan, salam budaya. Nah, di video sebelumnya kan kita bahas soal deder Jogja yang banyak itu ya, sampelnya di tempatnya Pak Jimmy. Nah, mungkin banyak penasaran dulu Pak Jimmy dapat deder sebanyak itu dari mana. Nah, di video ini juga Pak Jimmy akan menceritakan cara hunting atau berburu keris atau perabotnya atau berburu pusaka di masa lalu yang tentu saja berbeda ya dengan masa sekarang yang nggak semudah zaman dulu yang bisa beli keresekan segala macam, yang sekarang kan makin langka. Nah, ini juga bisa untuk jadi teman-teman tahu tuh dulu berburu pusaka seperti apa. Nah, langsung saja kita lihat videonya. Artinya ini yang Ini dulu Pak Jimmy dapatnya dari mana nih bisa oh banyak ya, banget ini? ini kalau ini ceritanya itu saya mulai ngoleksi deder itu, dari sejak tahun 80-an. Ya, tadi itu mengumpulkan. Oh iya, saya itu kan mulai seneng keris itu kan sekitar tahun 80 akhir lah, 80 akhir. Terus tidak terlalu serius, terus mulai tahun 96 itu ada rencana pameran keris pertama di Bentara Budaya. Dan waktu itu sudah lama sekali tidak ada pameran keris kecuali di Buana Minggu. Buana Minggu setiap minggu malah ada pertemuan tapi bukan pameran. Nah, pameran besar yang pertama itu ya setelah sekian tahun, setelah dari eranya Mas Agung itu yang punya Gunung Agung. Iya. Itu dulu sebelum meninggal dia membuat pertemuan yang rutin di Gunung Agung di Jalan Keramat. Nah, setelah dia meninggal berhenti lama, koleksinya di mana dikirim ke Taman Mini, di mana disimpan di Taman Mini sampai sekarang. Ya. Nah, terus berhenti cukup lama. Nah, tahun 96 itu saya kebetulan baru mungkin 10 tahunan menyukai keris. Itu diajak pameran. Diajak membuat pameran sama Om Pasikom. Om Pasikom namanya Mas GM Sudarta, itu dia seneng keris. Terus akhirnya ngajak saya dan beberapa teman yang suka keris, termasuk Mas Budiarto Danujaya gitu ya. Ada Mas Kasianto, waktu itu wartawan semua itu. Terus kita bikin pameran di Bentara Budaya tahun 96. Nah, pameran ini cukup besar itu waktu dibikin di Bentara Budaya tahun 96 itu. Nah, pada saat itu saya kan sering kenalan dengan orang. Saya kenal dengan seseorang teman bakul yang kerjanya tuh hunting di daerah-daerah Jawa Tengah Selatan, di pesisiran selatan dan juga di Cilacap, di Banyumas, terus di Petanahan, pelabuhan Petanahan dekat Cilacap sana, sama Kebumen, Gombong juga. Nah, dia hunting dari beberapa keturunan Jogja dan keturunan keraton lah gitu ya, yang menjadi carik, orang tuanya menjadi carik, menjadi lurah, menjadi pamong projo lama gitu. Nah, banyak bertebaran di sana itu keris-keris sama warangka yang komplit dengan kerisnya. Dan tahun 80-an akhir itu saya mencari handle begini sangat gampang sekali. Kadang-kadang di satu tempat kita bisa dapat 5 sampai 10 sekali dapat gitu ya. Terus akhirnya saya punya kenalan hunter-hunter di sana. Ada namanya Mas Tobroni, ada yang namanya Subehi, terus ada yang namanya Mas Sugeng. Ada beberapa teman yang mereka tuh asli dari situ. Nah, setiap kali datang ke Jakarta bawa keris, biasanya telanjang atau pakai rangka juga seadanya. Nah, handle-handle begini ini saya dapat dari Mas Tobroni itu plastikan. Jadi beli seplastik, kadang-kadang 20 biji, kadang-kadang 10 biji. Ini hanya sebagian yang tersisa, yang sebagian saya pakai. Nah, Mas Tobroni ini banyak yang Pak Tobroni itu banyak membawa hulu-hulu keris dari lurah-lurah lama dulu, terus pokoknya di daerah-daerah Banyumas gitu. Dan rata-rata memang Jogja, dan kebanyakan Jogja. Malah Solo saya jarang ketemu. Tapi kalau Banyumasan ada di Banyumas. Tapi kalau rata-rata di daerah pesisir selatan sama daerah Jawa Selatan itu
Jogja semua, rata-rata Jogja. Nah ini sampai jadi langganan dulu kalau datang dapat 3 biji, 4 biji, 5 biji, saya dapat. Ini hanya sebagian betul. Ini mungkin seperempatnya, nggak ada seperempatnya dari yang saya punya dulu. Jadi sudah sebagian saya pakai dan sekarang yang saya pakai kan cukup banyak ini. Yang di koleksi saya cukup banyak, mungkin sekitar 40-an lah gitu yang Jogja saya pakai, 40-50 yang saya pakai. Terus lainnya saya simpan sebagai koleksi ini. Yang saya pakai umumnya hanya Banaran sama Amangkurat 4 lah gitu. Habis 7 yang banyak saya pakai. Karena sekarang yang banyak diproduksi juga ya. Iya, yang diproduksi itu di samping itu juga itu paling mudah dipasangkan. Iya, betul. Tidak ada pertentangan betul. sejarah gitu loh ibaratnya ya. Kalau itu kan secara bentuk juga bagus dan itu manis lah. Iya, dibanding misal kayak gini kan kerajaan kan nyari warangkanya juga susah, ya, lurus. Nah, kalau misalkan yang jejak sejarah lain itu kan zaman Jogja Perwalian. Jadi sultannya masih umur 10 tahun dan yang satu lagi sultannya umur 22 tahun kan menjadi wali pemerintahan Perwalian kan oleh Patih ya. Itu waktu zamannya Danurejan. Jadi ada wonto-wonto Danurejan. Makanya ada Danurejan. Ada Danurejan itu yang mana, mirip-mirip ini Danurejan gini-gini ya. Oh, ini karena wali patihnya dan Patih Danurejo ya. Danurejo terus itu ada beberapa tadi di situ yang kebalik-balik mungkin. Nah, itu ada beberapa yang termasuk jarang gitu loh. Iya. Danurejan termasuk nggak dipakai lagi kan. Ini Danurejan juga jarang. Ini bentuknya mirip. Iya, bentuknya perutnya gendut ada nerodo kondonya. Ada naradanya ya. Itu Danurejan rata-rata kan ada perutnya itu. Iya. Ini juga ya. Ini kayaknya sama kayak tadi tuh Pak Jimmy. Ada varian-variannya, tapi kurang lebih itu ada bentuk yang pakem gitu. Iya. Tapi memang kalau sekarang mau dipakemkan nggak bisa loh, karena tidak ada merangi satupun yang bisa, karena sudah tidak menjiwai lagi. Membedainnya juga susah. Referensinya nyaris tidak ada. Ini untuk Pak Jimmy masih nyimpen dan ditandai. Ini kalau nggak ditandai juga bingung lagi. Nanti mesti ditanya lagi. Iya, betul cross check lagi. Jadi ini teman-teman, ini yang ada di sini adalah hasil cross check dari berbagai sumber yang tadi disebutkan Pak Jimmy di awal tadi. Belum tentu akurat. Iya, betul. Minimal udah upaya mendekati lah Pak Jimmy ya. Dibanding tidak ada sama sekali. Ini kan Paku Buana. Kalau sudah biasa tuh tahu Paku Buana. Nah, itu teman-teman tadi video tentang Pak Jimmy berburu deder atau berburu pusaka dan lain sebagainya. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman ya. Ikuti terus Dunia Dian Kebudayaan. Sampai jumpa di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.